Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada saat ini. Saya mahasiswa STT GKE yang pada saat ini melakukan praktek khotbah akan membawakan perenungan kita, yakni diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-45. Di bawah judul perikop pohon dan buahnya. Saya bacakan untuk kita semua. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pendaraan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini saya membawakan satu tema, yakni pupuk yang baik akan menghasilkan buah yang terbaik. Nas yang diperhadapkan kepada kita saat ini adalah sebuah ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada saat itu. Dengan harapan bahwa melalui ilustrasi ini, maka murid-murid akan mudah untuk memahami dan mengerti apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ilustrasi yang dipakai dan dipilih adalah pohon dan buah. Di dalam ilustrasi ini dimuat sebuah perumpamaan. Jika pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, namun sebaliknya, jika pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Hal ini kemudian senada dengan kehidupan seorang manusia. Jika manusia kemudian memiliki hati yang baik, maka ia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun sebaliknya, jika seseorang manusia memiliki hati yang buruk atau yang jahat, maka ia akan menghasilkan perbuatan yang buruk dan jahat pula. Dari sini kemudian kita melihat bahwa keadaan hati seseorang akan mempengaruhi tindakannya. Karena tindakan adalah sebuah cerminan dari bagaimana hati seorang manusia. Dan dalam hal ini kita kemudian melihat bahwa hati begitu memerankan peranan yang penting dalam tindakan daripada seseorang. Nah, Tuhan Yesus berharap bahwa kemudian para muridnya mengerti dan memahami apa yang ingin dia ajarkan kepada mereka, sehingga mereka kemudian dapat memilih untuk memiliki hati yang baik, karena mereka adalah rekan-rekan Tuhan Yesus yang akan melanjutkan karya pelayanannya di tengah-tengah dunia nanti, ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus berharap bahwa dengan apa yang diajarkannya kepada mereka melalui ilustrasi tersebut, maka mereka kemudian dapat memilih untuk memiliki hati yang baik dan menjadikan Yesus sebagai teladan di dalam hidup mereka. Karena Tuhan Yesus memiliki hati yang tulus dan penuh mulia. Bagaimana sikap atau keteladanan daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus selalu memiliki hidup yang selaras dari apa yang diajarkannya dan diperbuatnya. Tuhan Yesus ketika ia mengajarkan bahwa untuk mengasihi seseorang, maka ia kemudian mengasihi. Jika ia kemudian meminta atau mengajarkan seorang untuk tidak menghakimi, maka ia tidak menghakimi. Jika ia meminta untuk kemudian mengampuni, maka ia pun mengampuni. Hal inilah yang kenapa kemudian Tuhan Yesus dikatakan sebagai guru yang bertanggung jawab atas semua apa yang dikatakannya. Dan hal inilah yang kemudian harus diteladani oleh murid-muridnya pada saat itu. Karena murid-muridnya adalah merupakan saksi-saksi
dan murid-murid Tuhan Yesus yang menggambarkan bagaimana kemudian pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Hal tersebutlah yang kemudian diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya pada saat ini. Yakni kemudian kita memiliki hati yang tulus dan penuh kasih, dan kemudian dinampakkan melalui setiap tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana kemudian kita dapat memperoleh hati yang seperti itu? Hati kita ibaratkan sebuah pohon yang kita tanam sendiri dari kecil di belakang rumah kita. Tentu butuh sebuah penyokong atau pendukung agar tanaman kita dapat senantiasa bertumbuh dengan baik dan kemudian hari dapat menjadi pohon yang besar yang menghasilkan buah juga. Demikianlah pula hati kita. Kita juga membutuhkan sebuah pupuk agar kemudian dapat menjadi dalam keadaan yang baik selalu. Apa pupuk itu? Pupuk itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan makanan rohani bagi orang Kristen, sehingga ia tidak pernah terlepas dari hidup kita. Ialah yang kemudian selalu menjadi asupan untuk kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan berisikan tentang pengajaran, tentang ajaran pedoman hidup, bagaimana kemudian kita dapat berperilaku dengan baik, bagaimana kemudian kita dapat berperilaku sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga hidup kita selalu berada di dalam jalurnya Tuhan. Kita tentu dapat menemukan banyak sekali firman Tuhan di mana-mana, baik itu melalui ibadah maupun dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, baik itu lewat Instagram, Facebook, bahkan channel YouTube pada saat ini. Melalui firman ini kemudian kita dipanggil untuk mendengarkan, menyaksikan, serta berperilaku sesuai dengan firman yang Tuhan telah tetapkan kepada kita. Kita dipanggil bukan untuk menjadi Kristen yang pasif, melainkan menjadi Kristen yang aktif. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya duduk saja diam mendengarkan, tetapi kita adalah surat-surat Kristus yang dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan setiap firman Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan diimplementasi, direlevansikan, dan diaplikasikan ke dalam hidup kita sehari-hari. Kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, sehingga melalui kita kemudian orang dapat mengenal bagaimana sosok Kristus. Kita ini ibaratkan sebuah pohon yang ditanamkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kemudian disirami dengan firman-firman Tuhan yang menjadikan kita bertumbuh di dalam nama Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik melalui setiap tindakan kita di dunia. Untuk itulah kenapa firman Tuhan jangan sampai kita bosan untuk mendengarkannya. Mari dengarkan firman Tuhan dari setiap hamba yang menyampaikannya. Karena melalui firman Tuhan, maka hal tersebutlah yang kemudian mengarahkan kita untuk menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita melalui tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pernyataan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Apa yang telah disampaikan hamba-Mu tadi, biarlah kiranya ya Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, namun dapat dipahami dan dimengerti dan direlevansikan dengan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Amin untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.